gak sih yang lagi rame di Twitter? Apa banyak gak sih yang lagi rame di Twitter? Iya juga sih. Ini loh yang masalah child free itu, yang lagi rame banget, yang lagi ribut banget tuh. Oh, yang itu. Iya, tahu tahu tahu. Dulu bukannya ini sempat ramai juga kan ya? Sampai-sampai ngundang berbagai macam pro kontra dari beragam pihak gitu. Baik dari yang udah punya pasangan dan udah menikah, maupun dari yang belum punya pasangan dan belum nikah. Bahkan pemerintah juga sempat menyoroti terkait hal ini gitu. Sebab fenomena child free di Indonesia itu semakin bertambah di beberapa tahun terakhir ini. Dari artikel yang aku baca sih, persentase perempuan yang memilih untuk child free itu sekitar 8%, dan itu tuh hampir sebanyak 71.000 orang kalau nggak salah. Dan ada kemungkinan persentase itu juga akan semakin bertambah di tahun-tahun berikutnya. Kayak juga ya, Iya, ternyata. banyak banget. Tapi kira-kira apa ya yang bikin mereka itu memilih untuk child free menurut kamu? Nih ya, kalau dari yang aku baca sih ya di kolom komentar itu, jadi ada beberapa yang nggak siap masalah finansial gitu. Apalagi kan ditambah makin kesini tuh kan biaya pendidikan tuh makin mahal ya. Gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa setidaknya satu orang anak itu dibutuhkan 300 juta rupiah yang perlu dipersiapkan orang tua untuk dana pendidikan dari jenjang TK sampai kuliah. Bayangin coba, karena biaya pendidikan anak yang jumlahnya fantastis kayak gitu tuh, orang-orang jadinya milih buat child free gitu. Bayangin deh, buat hidupin diri sendiri aja itu kita kayak masih sulit gitu ya, apalagi dalam kondisi ekonomi yang inflasinya tuh makin dari tahun ke tahun itu tuh makin naik gitu. Terus apalagi harus biayain anak, siapa sih di dunia ini yang gak pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Iya ya, betul-betul. Dan itu tuh baru biaya pendidikan aja ya, belum lagi ditambah dengan biaya kehidupan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang juga merupakan tanggungan dari orang tua sebelum anak-anaknya ini beranjak dewasa atau bahkan sebelum mereka mempunyai pekerjaan yang bisa membiayai atau mencukupi kehidupan sendiri gitu ya. Tapi ya selain faktor finansial itu, beberapa pasangan tuh milih buat child free itu karena mereka ada rasa trauma atau ketakutan tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak mereka nanti gitu. Terus beberapanya tuh disebabkan oleh kurangnya peran orang tua di dalam rumah tangga. Seperti contohnya ayah yang kurang berpartisipasi dalam mengurus anak, apalagi ditambah masyarakat, keadaan masyarakat, pemikiran masyarakat yang masih berpikir kalau tugas dalam mengasuh anak itu tuh masih tanggung jawab seluruhnya buat ibu gitu. Padahal kan sebenarnya itu buat kedua orang tua ya gitu. Atau bahkan juga nggak jarang loh yang kayak gini tuh malah jadi memicu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Contohnya nih, misal ayah yang tiba-tiba marah nih, anaknya bandel. Kamu tuh gimana sih ngurus anak? Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Pasti pernah lah sekali-kali mah gitu. Makanya menjadikan beberapa orang tuh takut kalau suatu saat nanti kelakuan mereka itu sama kayak orang tua mereka dulu gitu. Nah, itu tuh jadi kayak menjadi akar, jadi mengakar, pemikiran kayak itu jadi mengakar dan menjadi alasan kenapa mereka memilih buat child free gitu. Iya ya, aku juga sering dengar dan lihat gitu beberapa kasus terkait orang tua yang baby blues atau mereka tuh kesusahan untuk mengurusi anak mereka gitu. Mungkin itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat para pasangan ini memutuskan untuk tidak memiliki keturunan kali ya. Dan ternyata banyak juga ya faktor yang menjadi alasan bagi beberapa orang ini memilih untuk child free. Tapi dari berbagai alasan-alasan yang tadi kita sebutin nih, yang aku perhatiin itu kebanyakan seperti dari pihak perempuan yang memang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tapi terkait pilihan untuk mau memiliki anak atau tidak, itu kan merupakan keputusan bersama dan pertimbangan bersama sebagai pasangan tentunya ya. Bukan keegoisan dari perempuan semata yang memang memiliki kebebasan untuk mengandung, melahirkan, atau menjadi seorang ibu gitu. Dan keputusan ini juga merupakan hal yang sangat 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 personal gitu ya. Kalau menurut aku pribadi sih ya, yang kayak gini tuh pasti ada plus minusnya nggak sih? Kayak misalkan plusnya itu untuk negara ya, kayak ya bisa mengurangi ledakan populasi lah di Indonesia. Ya kalau misalkan ini terus berlanjut tuh bisa jadi krisis kelahiran gitu, angka kelahiran sama kayak
Korea atau negara Jepang gitu yang sekarang tuh lagi krisis juga gitu. Kalau menurut aku. Nah, jadi kan kita udah berbincang-bincang nih mengenai charity ini. Kalau kamu sendiri,